Patrick, Patrick, bantu bang. Paling bawah bukan deh. Bukan dong. Guys, gue mau nanya guys. Lu masih ragu beli Hyundai Kona? Wah, Nonton ini nih. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Anyway, gue sekarang lagi ada di Hyundai Sunter. Di Sunter, deket JIS. Kalau mau datang ke sini gampang banget. Cari aja Hyundai Sunter. Nanti ketemu sama Om Ahyan. Wow. Pak De Hyundai. Wah. Ya, bukan Pak De tukang kayu ya. Wah. Ini Pak De Hyundai. pada tukang kayu udah ke Solo, Pak. Oke guys, kita mau bahas Kona sekarang. Elektrik-elektrikan. Banyak yang masih ragu ya, men? Banyak. Beli mobil listrik ya? Gue mau jelasin tapi biar keraguannya makin menipis, kita tanya dulu aja harga dan promo yang menarik banget langsung dari Pak De Hyundai nih. Yuk. Oke guys, sekarang kita tanya langsung masalah harga dan promo sama senior di Hyundai Sunter. Wih, senior lagi. Senior. Om Tua soalnya. Ahyan. Iya, Bisa selamat datang di Hyundai Sunter. Asik. Iya, Mas Mahtum. Jumpa lagi iya. sama Pak De Ahyan. Dia sering disebutnya Pak De Hyundai. Iya, betul. Gue mau nanya OTR berapa? Yang Kona elektrik itu dimulai dari 499. Oke. Tapi kalau untuk yang tipe N-Line, yang limited edition, itu dimulai dari 608.500. Nggak ada yang berubah ya harganya? Masih sama, Nah. dari pertama launching. Soalnya di brand-brand lain udah banyak pada naikin harga OTR nih Om. Nah, iya, Di sini makanya. enggak? Masih sama waktu pertama launching. Om, gue mau nanya masalah promo kreditnya nih. Lagi ada promo kredit apa nih sekarang? Ada yang namanya program bunga 0%. Ada yang namanya program DP minim. Itu dimulai dari 10%. 10%? 10%. Rendah banget dong. Rendah, DP minim 10%. Apalagi Om? Ada yang namanya program balon payment. Terus ada juga yang namanya program 50-50 nih. Jadi buat Hyundai lovers yang males nyicil. Yang males nyicil nih Om. Jadi bisa langsung cash bertahap. Jadi bayar pertama 50, di tahun berikutnya bayar lagi 50. Tetap dapat asuransi? Tetap dapat asuransi. Free asuransi all risk selama 1 tahun. Menarik ya. Menarik dong. Oke, apalagi Om? Untuk after sales-nya, kita ada yang namanya Hyundai Jamin Om. Hyundai Jamin itu amit-amit. Yang pertama ada yang namanya car replacement warranty. Apa itu Om? Car replacement warranty itu amit-amit nih Om ya. Jadi jaminan kendaraan apabila mobil ini kecelakaan hingga kerusakan 50%, itu diganti baru dengan tipe warna yang sama. Bayar lagi nggak? Gratis. Wah. Tis gratis pokoknya. Waduh. Apalagi? Ada yang namanya payment protection program. Apa tuh? Jadi misalkan ini mobil ini lagi dalam tahap cicilan angsuran gitu. Jadi amit-amit kena kecelakaan, customer itu cacat gitu. Nanti angsurannya dianggap lunas. Anggaplah itu seperti konsepnya seperti asuransi tapi langsung dari Hyundai-nya. Dari Hyundai. Wah, ini menarik sih. Dan katanya kayak ban gitu ada. Ada, betul. Ada yang namanya tire protection program. Wah, gila. Jaminan pergantian biaya ban dengan ukuran tipe yang sama gitu ya. Itu masing-masing ban. Kalau Hyundai Kona ini 5 juta. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak sebenarnya. lagi Kita nggak pokoknya. bisa sebutin semuanya. Iya. Kalau disebutin nggak bakal habis sampai video. Tapi kalau teman-teman pengen tahu apa lagi lebih-lebihnya langsung kontak Pak Ade aja, Iya, nomornya di bawah karena emang benefitnya banyak banget ketika Banyak teman-teman beli Hyundai ya. Betul sekali. Oke Pak Ade, gue mau nanya kalau ada teman-teman yang mau tukar tambah. Hanya di Hyundai yang tuker tambah dapat yang namanya benefit lagi Om. Apa tuh? Jadi selain kita bisa semua merek, juga dikasih benefit Om. Apa? Tambahan benefit senilai 5 juta. Kalau yang berniat untuk trade-in, all brand, semua merek. Double ya, di mobil barunya dia dapat cashback, di mobil lamanya dapat subsidi. Betul. Wow, gue lupa nanya, kalau ada yang kredit ataupun pembelian kayak gitu, datanya kurang bagus bisa dibantu juga ya? Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Nanti kita dibantu lah pokoknya. Pokoknya dibantu lah Iya, ya. dibantu pokoknya. Kalau sama Pak Ade tenang aja Iya, lah, tenang aja pengalamannya pokoknya. udah sepanjang itu. Pasti udah banyak banget nanganin kasus-kasus dengan data yang kurang ya. Betul. Sampai akhirnya bisa jadi approve. Yang penting di awal semuanya clear ya. Betul, di awal Jangan semua clear. ditutup-tutupin ya. Betul sekali. Oke, Pak Ade mau nanya nih, kalau masalah servis warantinya, kalau mobil listrik gimana nih? Nah, untuk servis warantinya nih Om, ini kan mobil listrik Om, Iya. ada baterainya. Iya. Baterainya itu warantinya 8 tahun atau 160.000 kilometer. Oh panjang juga ya? Panjang.
Terus ada yang namanya produk waranti nih Om. Produk waranti itu di 4 tahun atau 100.000 kilometer. Terus ini ada juga yang namanya free spare part Om. Oke. Free spare partnya gratis selama 5 tahun atau 75.000 kilometer. Sama free maintenance perawatan berkala itu 5 tahun atau 60.000 kilometer. Itu berlaku di semua bengkel resmi Hyundai ya? Betul, semua bengkel resmi Hyundai. Pak De, kalau ada teman-teman yang dari luar Jabodetabek mau beli dari luar daerah lah, boleh nggak sih? Bisa banget Om. Bisa. Harga menyesuaikan ya tapi jadi harganya kan beda-beda tuh. Iya. Harga Jakarta segini, harga Bandung segini beda-beda. Menyesuaikan. Kita cover semua area. Sekali lagi nih Om, kan yang beli di sini, yang ke Pak De juga mungkin nggak cuma beli Kona, mungkin mau beli ada Stargazer atau yang lain, yang mungkin tipe-tipe bawah belum lengkap, belum pengen ada talang air, pengen ada kelengkapan ini, dan itu boleh request nggak sih? Bisa dong. Mau apa? Yang penting ngomong aja. Di awal ya? Di awal gitu. Pengen bonus apa? Mas Ayan, pengen bonus ini dong. Kita siapin gitu. Yang penting semuanya clear di awal, masalah Betul. simulasi, masalah data, masalah minta bonus apa, di awal clear, semua jalannya lancar lah. Betul. Pokoknya tanya-tanya aja. Jadi selain unit ini juga bisa unit yang lain. Iya, semua varian semua Hyundai. brand Hyundai siap bantu. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak. Terima kasih. Dari teman-teman. Ya. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Piye guys, promoku guys. Gitu. Penak promoku toh. Udah lah, tapi emang harganya menurut gua affordable sih untuk apa yang kita dapatkan ketika kita beli Kona ya. Tapi gua kasih tahu fun fact-nya dulu ya. Kalau Hyundai, kalau ngomongin mobil listrik ya, sekarang di jalan banyak ya men. Banyak. Dari negara ono, negara ini, negara itu gitu. Tapi Hyundai ini adalah pionir sih di Indonesia ya. Wah. Untuk mobil listrik. Makanya nggak aneh kalau charging stationnya itu paling banyak punya Hyundai. Masa Bang? Apalagi kalau teman-teman belinya Hyundai dapat kartu buat charging stationnya tuh bisa free tuh. Wah, masa Bang? Iya, kalau yang lain karena yang banyak fasilitasnya punya Hyundai, lo harus bayar. Itu enaknya beli Hyundai. Itu yang pertama tuh. Masih ragu? Gue jelasin lagi. Dengan harga yang teman-teman dapat mobil dengan tampilan ini sih sebenarnya konsepnya mobil listrik yang punya desain seperti SUV compact ya men. Bisa. Jadi kegagahannya itu maksimal banget. Walaupun sebenarnya kalau mobil-mobil listrik terutama dari Hyundai, jangankan mobil listriknya, kalau mobil Hyundai, mobil biasanya aja udah futuristik banget tampangnya. Apalagi mobil listriknya, kita bisa lihat dari sini nih. Ada lampu khas banget dari masa depan. Wah, Ruhai Jasa. Ruhai Jasa pokoknya. Terus perlampuan juga udah lengkap ya. Dia sudah LED proyektor gitu dan modelnya gue suka nggak yang ngebulet-bulet biasa gitu. Ini lebih menarik sih menurut gue. Terus ada parking sensor juga 4 titik. Ini kategorinya masuk ke parking corner sensor ya men? Bisa. Nah ini adalah Kona yang varian N-Line. Jadi dia varian yang apa ya, sportinya lah. Makanya dia biasanya indikatornya dari ini nih, N-Line-nya. N-nya itu maksudnya kalau di Hyundai itu dari kata N itu tangan kena bola nih. N. Dia dari kata Nürburgring gitu ya, sirkuit balap lah gitu. Jadi varian racing-racingnya itu ada N-nya. Kalau di Indonesia jadi jualnya nih N-Line nih. Varian-varian N-Line-nya nih. Jadi lebih sporty. Terus ada kamera 360 juga. Terus yang gua suka, yang bikin mobil ini kelihatan tambah sport itu dari bagian bawah sebenarnya men. Dia ada krum-kruman titik-titik kotak. Nah, di sini untuk ngecasnya di bagian sini guys. Coba Bang, setrum. Nah, enak aja. Gitu. Jadi di bagian depan. Tapi overall di bagian depan tidak hanya gagah karena konsepnya kayaknya lebih ke arah SUV compact, tapi futuristik juga sih. Di bagian samping nih ya, ini gua nggak kalah gagah menurut gua karena pilihan ban ya dia pakai 235/45, ringnya ring 19. Wadaw. Kurang SUV apa ini? Ruhai Jasa pokoknya mah. Desain dari velgnya juga menurut gua out of the box, di mana biasanya orang tuh ngedesain mobil pakai palang-palang ya. Kalau dia enggak tuh modelnya. Kalau zaman dulu apa ya bahasanya borbet atau apa gitu. Tapi bagus sih, finishing juga cakep, tutan polish, machining gitu, semuanya serba glossy-glossyan. Terus ke bagian atasnya polos, nah ada emblem N-Line aja nih yang bikin mobil ini jadi ada kesan sporty. Nah ini nih men, corner sensornya nih, di bagian ini baru kelihatan, tadi nggak kelihatan soalnya. Oke, lanjut ke bagian atas. Ada kamera juga di bagian sini, kamera 360 ya. Nah ini fungsinya menarik men, nanti kita cek di bagian dalam ya. Dia warna body, sebenarnya untuk varian di luar warna hitam tuh ada yang two-tone. Double. Dia 2 warna, ininya hitam, bawahnya warna yang lainnya. Tapi kalau hitam kan nggak mungkin two-tone, masa ininya hitam atasnya jadi merah atau hijau kan aneh ya. Hitam mah nggak ada. Itu selisihnya kurang lebih nambah 3 jutaan aja.
Pelibatan ya pastinya sudah auto folding dan ada indikator blind spot juga tuh di sini. Handle pintu warna body dan ada akses smart entry. Terus di bagian bawah dia polos, nah ada tambahan side skirt tuh. Di bagian belakang juga pengereman sudah pakai cakram, jadi overall lengkap lah. Dan ini nih ada roof rail. Ini menegaskan ke SUV-an dari mobil ini walaupun dia elektrik. Nah guys, yang paling menonjol menurut gua dari N-Line ini adalah ini nih. Tambahan dari upper spoiler yang menurut gue cukup agresif untuk di bagian belakang. Gue mengingatkan sama desain dari si HR. Sayap Batman itu. Bukan. Ini ada yang nyebut dulu namanya katamaran roof gitu. Karena dia nyambung, tapi enggak sih kalau ini karena dia enggak nyambung sampai ke bagian atapnya. Jadi nongol ke atas gitu. Tapi secara aerodinamis kayaknya ini proper banget sih. Terus ada antara shark fin, high stop lamp-nya lucu, imut. Terus ada defogger juga. Nah ini nih. LED bar yang kayak gini nih, yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih futuristik ya. Terus kamera juga ada. Nah di bagian bawah ada rear fog lamp, jadi bukan cuma di bagian depan ya, di bawah juga ada di belakang. Jadi visibilitasnya jadi akan lebih bagus. Ada parking sensor juga, jadi ya selengkap itu. Overall kalau ngomongin desain, ini gagah sih. Nah guys, sekarang kita buka bukan kap mesin ya? Kap listrik. Nah, ada Milo men. Nah, ini yang gue suka nih. Jadi kalau mobil udah dipakein hidrolik di bagian kap listriknya. Kelihatan jadi kerasa lebih mewah aja dan memudahkan ya. Udah dicat dasar, ada peredamnya pasti. Kayaknya nggak perlu peredam ya. Ya perlu dong. Dia outputnya di 217 PS, 255 Nm. Waduh. Baterainya tuh 66 kWh. Terus range-nya itu bisa, kalau di brosur sih bisa nyampe 500-600-an Buset. kilometer. Tapi kan itu biasanya tes di sirkuit ya. Biasanya. Iya, kalau ya realnya mungkin 400 something lah. Tapi cukup jauh kan? Cukup. Menurut gua ya pemakaian dalam kota bisa sampai berapa lama itu? Wah, ke Bandung bisa. Bandung bisa, Bandung jelas. Ciamis? Ciamis bisa. Masih bisa di Ciamis. Tapi sana nanti kecas lagi ya. Ngecas lagi di Pertamina. Nah, sini men. Di sini juga ada nih buat tempat naro bayi ya. Wow. Wah, ya, buat hati-hati lu. buat naro barang-barang lah bisa ditaruh di sini. Ada cargo netnya juga, jadi aman. Jadi penyimpanannya juga bisa ditaruh. Jadi memaksimalkan space. Dan menurut gue itu bagus. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, kayaknya dengan range sejauh ini, lu bayangin berapa uang yang bisa dihemat daripada untuk beli bensin gitu. Aduh. Just info guys ya. Dari tadi kita nge-review itu di luar sebenarnya mobil udah hidup loh. Udah dong. Iya. Dan itulah mobil listrik. Jadi tidak ada bunyi, tidak ada macam-macam. Makanya tadi kenapa gue bilang kayaknya nggak usah dikasih peredam juga apa gitu. Oke, kita balik lagi ke Kona N-Line ini nih. Kalau lu masih ragu, menurut gue nggak juga sih. Karena kedepannya nanti arah produksi mobil itu arahnya ke arah listrik ya men. Betul. Beli mobil beginian, terutama elektrik yang dari Hyundai ini, selain tadi fasilitasnya banyak, teman-teman bisa dapat gratis charging. Kedepannya tuh pemerintah karena akan arahnya ke arah sana, makanya dari sekarang udah kelihatan nih mobil-mobil listrik itu punya pajak yang jauh lebih murah. Tidak ada offset. Apa itu kenaikan pajak? Tidak ada dong untuk mobil-mobil listrik. Oke, ini, wah kan. Tapi emang aneh ya kalau mobil listrik tapi joknya nggak elektrik. Aneh dong. Aneh dong. Nah, makanya ini nggak semuanya elektrik. Bahkan ada lumbar supportnya juga tuh. Lumbar support itu yang bisa berenang. Lumbar-lumbar. Nggak buat sini nih penumpang sini biar nggak gampang pegel gitu guys. Dan joknya juga keren banget. N-Line ada N-nya tuh di sini. Jadi dia varian sportinya. N itu untuk sporty ya. N netral dong. Netral. Kalau netral masih oke. Nah terus yang ciri khas seperti ya hampir sama lah di mana-mana. Hitam dikombinasi dengan warna merah, aka Rossoneri itu kelihatan sporty banget. Nah yang gue suka lagi, joknya tuh dia kulit, tapi bahannya lu bisa pegang men. Gue susah ngejelasinnya bahannya kulit, tapi kayak sweat ya. Dan ini perforated tuh guys. Ada cooler seatnya juga. Jadi teman-teman mau dingin-dinginan, mau angkat-angkatan ada heaternya juga. Wah mantap. Dan joknya tuh kayak jok balap gitulah menurut gue, modelnya yang semi bucket. Oke. Beres ngomongin jok, kita liatin tampilan di bagian dalam. Coba. Cakep. Sefuturistik inilah. Belum lagi kalau buat entertainment, speakernya juga udah pakai Bose, premium sekali. Dan garis-garis merahnya juga ada, tegas banget. Bahkan sampai di bagian setir jet-jetannya itu dibikin warna merah dengan balutan kulit yang konsepnya kayak perforated gitu, kayak bolong-bolong. Jadi nge-grip gitu, enak. Dan setirnya kayak
nggak ngebulet normal bulet gitu, kayak ada tonjolan-tonjolannya, jadi teman-teman tahu ini posisinya ada di mana gitu. Dia modelnya 3-spoke, pengaturan juga sudah tilt dan teleskopik dan banyak banget pencet-pencetan. Dan di sini uniknya juga nggak kayak mobil-mobil Hyundai yang lain yang ada haknya ya. Ini I sih, I miring. Enggak sih. Tapi emang nggak ada tulisannya, men. Ini aja. Ini menurutku keren sih, jadi tambah keren. Nah, ini di sini juga ada pedal shift untuk regenerative braking juga ya, karena ini mobil listrik. Nah, di sini pencet-pencetan untuk audio, ada teleponi, adaptive cruise control, lane assist gitu ya. Lampu juga sudah auto, wiper juga sudah auto. Nah, yang bikin mobil ini jadi kelihatan lebih futuristik ya ini konsep desain dari si head unit dan apa namanya, speedometer itu nyambung ya. Betul. Jadi kayak satu layar aja gitu, cuma dipisahin gitu, kayak Android panjang gitu. Wah. Tuh. Tadi gua bilang kan ini kamera 360, ada kamera di spion ya. Yang menurut gua yang bikin mobilnya jadi lebih fungsional adalah seperti konsep ini nih. Kalau kita sen kanan, kamera yang sebelah kanan nyala, jadi kita bisa lihat ke kanan tanpa ngeliat kaca spion. Cukup lihat ke depan aja nih kan speedometernya kelihatannya, ke kiri juga sama tuh. Terus di bagian head unit itu juga lengkap nih men, pengaturan-pengaturannya. Dan yang gua suka, pertama kali kita lihat UI-nya itu pertama kali nongol ya Maps ya. Terus dia juga nanti bisa ngasih tahu di mana charging station terdekat. Wow. Jadi sekarang sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir pakai mobil listrik nanti kalau lowbat harus gimana gitu. Ngecas di mana? Wow. Power bank. Enggak, sekarang banyak guys charging station di mana-mana tuh banyak lah. Terus ada kiblat, penunjuk arah kiblat tetap ada. Telepon, proyeksi ponsel, bisa Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Cuaca, setelan, mode valet, notifikasi. Nah, tapi yang paling penting dari semua informasi yang ada di sini adalah ya ini EV-nya nih. Indikator baterai. Tuh. Nah, di sini kelihatan tuh sisa 88%. Terus ini charging station terdekat tuh pengisian. Nah, di sini tuh semuanya lah penggunaan electrical yang di mobil ini ada di sini nih. Dashboardnya bisa dilihat lengkap ada di sini. Dan kalau teman-teman ngecas di ultra charging ya, yang Fast charging. ada di atasnya ultra men. Wah. Kalau fast charging itu dari 10% sampai 80% itu sekitar 45 menit. Tapi kalau ultra tuh bisa cuma 15 menit bro. Wow. Gok sih menurut gua. Kecuali teman-teman ngecas di rumah. Ya rumahan lah. Rumahan berarti di bawah 7.000 kali ya. Bisa. Itu bisa sampai 6 jam sih. Wah, lama bang. Tapi kan sekarang charging station banyak di mana-mana, banyak yang fast charging juga gitu, men. Nah, terus ke bagian bawah ini adalah shortcut untuk pengaturan yang ada di sini ya, kayak model home, map, search, media, terus pengaturan radio juga. Nah, ini EV start stopnya di bagian sini. Nah, di bagian bawah ada AC, AC-nya juga sudah dual zone, jadi bisa diatur. Ke bagian bawah ada wireless charging juga. Colokan-colokan biasa juga ada, jadi buat teman-teman yang handphonenya belum support ya bisa tinggal colok aja. Ada drive mode juga. Puasnya di mana? Transmisi. Gimana tuh? Nah, ini dia. Dia tuas transmisinya apa teh bahasanya tadi? By wire. By wire, shift by wire. Nah, itu ada shift by wire. Jadi kan ada shift 1, shift 2 sama shift by wire. Berarti dia dari jam 11 malam sampai pulang jam 7 pagi ya. Itu si pabrik, Beda. Dia taruhnya di bagian sini ya, guys. Kita takutnya bingung nyari lupa gitu di sini. Nah, ini ada auto hold-nya juga. Nah, di sini ada electric parking brake-nya taruh di bagian sini ya, guys. Sama vehicle stability control juga. Di sini ada cup holder yang bisa dibuka tutup gitu. Ada lingkaran, menarik lah pokoknya, sama laci penyimpanan terbuka gitu. Oh, ini kuncinya nih. Mana tuh? Nih kayak gini. Modelnya bagus ya, model-model sekarang Hyundai. Santa Fe juga modelnya begini. Tadi Palisade juga gini kan ya? Sama. Bagus sih menurut gua. Ini ada glove box yang ada tray-nya gitu ya. Dan lucunya, di modelnya nggak yang ketutup semua, men. Jadi sebenarnya tanpa ini dibuka, lu masih bisa ngolong nih ke sini. Wah. Tapi ini memudahkan. Jadi fungsi utama dari si glove box ini adalah sebagai armrest sih sebenarnya. Itu menurut gue menarik. Terus di bagian atas, nih spion tengahnya juga dia yang frameless gitu ya. Udah auto dimming, sama ada blue link dan SOS. Jadi ya di mobil ini selain ADAS, adaptive cruise control dan lain-lain lah, reverse traffic alert, apa lagi men? Blind spot monitor ya. Kalau di sini namanya blind spot safety, tapi sama aja lah sebenarnya. Terus yang anti nabrak bla 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 lah. Sama aja. Udah sering kita jelasin. Sama ada blue link dan SOS juga teman-teman pasti sudah tahu. Dan ada sunroof. Nah, tidak lupa ada sunroof. Dan jangan lupa ya ketika teman-teman beli mobil listrik, teman-teman juga membantu memperpanjang umur bumi. Wow. Dari emisi gas buang yang berbahaya. Makanya kedepannya nanti mungkin
mobil-mobil juga arahnya akan ke arah electrical sih. Makanya sekarang udah banyak yang main hybrid, tapi mungkin dianggap nanggung langsung ke electrical. Jadi kayaknya emang udah nggak usah ragu sih. Gue dari baris kedua, bis ini untuk 3 orang dewasa bisa kalau dipakai berdua. Ini ada armrest, ada cup holdernya juga tuh. Dan sampai ke belakang dia perforated tuh guys. Dan bahannya sama kayak yang bagian depan, jadi ya menurut gue lumayan. Jadi kerasa lebih mewah lah. Bisa pakai Isofix juga kalau bawa car seat, dan di sini ada jaring-jaring juga kalau buat naruh barang-barang ya. Dan yang gue suka di sininya plastik nih, jadi lumayan apa ya, dan nekuk ya. Jadi nih tadi bangkunya gue setting paling mundur sengaja. Gue pengen tahu tinggi gue 165, gue masih punya sisa gede banget. Apalagi kalau bangkunya normal, kayaknya akan bisa lebih gede lagi. Headroom juga lumayan gede. Hand grip dia model yang retract gitu ya. Nah di sini juga banyak banget colokan tuh, kisi-kisi AC juga. Mobil listrik emang paling banyak colokannya ya. Banyak, colok-colok suka Karena dia. mobil listrik ini bisa dicolok di mana-mana lah pokoknya. Bisa. Nah guys, tadi udah gue coba jelasin semua. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, kayaknya sekarang udah mulai yakin ya. Karena emang arahnya semua ke arah electrical guys. Dan untuk fasilitas teman-teman gak usah khawatir, udah banyak banget di mana-mana. Yang penasaran pengen coba test drive, pengen lihat unitnya secara langsung, cobain fitur-fiturnya, datang aja langsung sini ke Hyundai Sunter, atau bisa janjian sama Pak D Hyundai, atau nunggu di rumah nanti mobilnya dianterin ke sana juga bisa. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita dari sampai sini IG dan TikTok. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat di mobil yuk.